Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Maharesi Jayasinghawarman dari India yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Punawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Dari sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara diketahui wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara bermula ketika Maharesi Jayasinghawarman dari Salangkayana, India, datang ke Indonesia. Setelah diterima oleh Raja Dawawarman VIII di Kerajaan Salangkanegara, ia dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Jayasinghawarman kemudian membuka wilayah, sekarang diperkirakan di sekitar Bekasi, dan mendirikan Kerajaan Taruma pada 358 Masehi. Raja Jayasinghawarman berkuasa selama 24 tahun. Dari 358 sampai 382 Masehi, setelah wafat, pemerintahan kemudian diteruskan oleh Dharmayawarman. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali, sehingga Kerajaan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan kecil di bawahnya. Maharaja Purnawarman yang merupakan raja ketiga dari Kerajaan Tarumanegara juga membangun ibu kota kerajaan baru pada tahun 397 Masehi yang lebih dekat dengan pantai, dan ibu kota tersebut kemudian diberi nama Sundapura atau yang sekarang dikenal dengan nama Bekasi. Dari sinilah untuk pertama kalinya nama Sunda dipergunakan. Selama berdiri, Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja, yaitu 1. Jayasinghawarman 358 sampai 352 Masehi. Yang kedua Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga Purnawarman 395 sampai 434 Masehi. Yang keempat Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Yang kelima Indrawarman 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam Candawarman 515 sampai 535 Masehi. Yang ketujuh Suryawarman 535 sampai 561 Masehi. Yang kedelapan Kertawarman 561 sampai 652 Masehi. Yang kesembilan Sundawarman 628 sampai 639 Masehi. Yang kesepuluh Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi. Yang kesebelas Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi. Yang ke-12 Tinggawarman 666 sampai 669 Masehi. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kekuasaan Kerajaan Tarumanegara sedikit demi sedikit mulai melemah saat kerajaan ini dipimpin oleh Raja Sundawarman, di mana pada saat itu mulai ada pemerintahan sendiri oleh raja-raja bawahannya. Karena kurangnya pengawasan, raja-raja bawahannya merasa tidak dilindungi, sehingga mulai muncul kerajaan pesaing yang memberontak, yaitu Kerajaan Galuh. Kemudian di tangan Tarusbawalah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara benar-benar berakhir, karena Tarusbawa secara pribadi lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Sunda. Akhirnya Kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Tarusbawa dan Kerajaan Galuh dipimpin oleh Pretikandayun. Banyak sekali prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, salah satunya yaitu prasasti Kebon Kopi atau yang lebih dikenal dengan prasasti Sepasang Tapak Gajah. 1. Prasasti Muara Ciaruteun. Prasasti ini berisi pesan bahwa pada tahun 458 Saka atau 536 Masehi, pemerintahan negara telah dikembalikan ke Kerajaan Sunda. 2. Prasasti Cindakyang. Prasasti ini berisi pujian terhadap Raja Punawarman tentang keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia. 3.
Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini hanya berisi pahatan gambar dahan, ranting, daun, dan buah-buahan serta sepasang telapak kaki. 4. Prasasti Tugu. Prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Purnawarman pada tahun ke-22, sehubungan dengan peristiwa peresmian atau selesainya dibangun, tersusun Gomati dan Candrabaga. 5. Prasasti Cia Ruteun. Prasasti ini berisi tentang pujian kepada Raja Purnawarman, penguasa Tarumanegara, sebagai penguasa dunia yang gagah berani dan termasyhur. 6. Prasasti Tapak. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini berisi tentang pujian terhadap Raja Purnawarman beserta tunggangannya, yakni seekor gajah yang bernama Airawata. 7. Prasasti Pasir Koleangka Jambu. Prasasti ini berisi pujian terhadap Raja Purnawarman yang telah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. So out the door and your pockets can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with